kita hendaknya menyadari bahwa perpecahan, apalagi dengan dalih Tuhan, ini sangat memprihatinkan. Kita bangsa Nusantara itu yakin bahwa manusia itu satu. Itu fakta. Berbagai macam argumen ya, berbagai macam dalil ya, itu sudah jelas. Tapi kok muncul di dalam kehidupan manusia itu terkotak-kotak mengatasi benturan. Nah ini. Saya Mbak, ada angan-angan. Ini kan terkait ketuhanan. Apakah pemerintahan itu benar-benar terlibat Mbak terkait hal ini, tentang ketuhanan ini? Soalnya yang saya lihat pemerintah itu kok kayaknya berperan aktif dalam di dalam ketuhanan ini Mbak. Tapi secara halus mereka tidak menyadari masyarakat itu bahwa pemerintah itu ikut campur. Itu yang saya rasakan. Apa memang berperan atau gimana Mbak? Saya mau. Jadi ya tetap pemerintah pun sudah berusaha keras untuk membuat kehidupan berbangsa bernegara ini menjadi damai, rukun, sehingga tidak mengganggu pembangunan. Sebab kalau perpecahan jelas mengganggu pembangunan. Ya, jadi ya ini yang pertanyaan tadi yang perlu saya garis bawahi, perlu saya kembangkan sedikit, bahwa perpecahan itu sesuatu yang sangat kita hindari mestinya, karena perpecahan ini satu-satunya cara untuk menghambat kita dengan pemerintah itu membangun demi kemakmuran. Jadi kita sumber daya alam sudah cukup, sumber daya manusianya sudah cukup ya. Terus apapun yang sudah miliki itu sudah cukup sebagai persyaratan untuk membangun negeri ini menjadi makmur. Nah, syaratnya tidak diganggu. Nah, gangguan yang paling utama memecah belah kerukunan bangsa. Ini jelas dengan dalih apapun dipecah belah bangsa ini. Dan kalau sudah dipecah belah ini, jelas di belakangnya bangsa asing. Nah, ini tidak ingin kita maju. Betul, betul. Itu jelas. Dimanapun, mulai kita ini zaman kuno yang namanya pemerintah, zaman Medang, zaman Kahuripan, zaman Dajenggala, Singosari, Mojopahit, NKRI. Ini tidak ada pemerintah yang tidak ingin memakmurkan rakyatnya. Tidak ada. Mungkin tidak ada, di luar pun juga begitu. Mungkin tidak. Pemerintah di zaman kerajaan dengan zaman modern seperti ini itu beda. Dan yang dipertanyakan warga atau yang terjadi di lapangan itu kan ada praduga, agama itu dijadikan alat, keyakinan itu dijadikan alat para penguasa untuk membackup para pengusaha yang ada di negeri ini ataupun pengusaha yang mau masuk ke dalam negeri ini. Menurut pandangan Mbahnya itu seperti apa terkait hal ini Mbah? Gini loh ya, jadi pemerintah itu sama saja. Jadi zaman absolut ya, pemerintahan absolut, ke kerajaan, ke kaisaran, kesultanan, dan zaman demokrasi sama saja. Di situ jadi pemerintah itu juga penjelmaan dari rakyat. Dan pemerintah tidak sulit mencari orang pintar, tidak sulit mencari orang ahli, karena pemerintah membayarkan, membentuk kabinet, parlemen dan sebagainya itu. Sehingga kita percaya bahwa taktik strategi pembangunan itu mengarah kepada kemakmuran. Itu jelas. Jadi kalau kita tidak paham tentang taktik strateginya, nah kita perlu belajar kan. Tapi kalau sudah ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, ya harus dipikirkan bahwa perpecahan itu artinya apa ya? Saling curiga antara kelompok-kelompok di masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah dengan masyarakat, antara lembaga perwakilan dengan yang diwakili. Ya,
Itu saling curiga. Ini kalau sudah seperti ini, itu berarti pembangunan akan terhambat. Nah, Jelas akan terhambat sudah. Karena tidak akan selesai. karena gini Mbak. Sibuk menyelesaikan ini. Dan ini berarti di belakang ada orang. Nggih. Ada orang asing. Benar. Yang berkepentingan. Nah. Nah, ini yang harus disadari. Karena kecurigaan itu timbul biasanya itu karena ketidakpuasan terkait pelayanan government atau pemerintah terhadap kita gitu loh. Itu yang terjadi di lapangan. Mungkin kurang koordinasi atau kita kurang tahu. Intinya masyarakat itu banyak yang merasa tidak puas gitu. Ya nggak semua sih, ada di titik A titik B gitu. Mungkin ya nggak sama juga karena Indonesia ini luas, tiap daerah mesti beda. Jadi beda kultur lah, intinya seperti itu Mbak. Itu yang saya tangkap dari lapangan secara langsung gitu. Ya sudah, jadi yang seperti itu tidak perlu harus diperdebatkan ya. Karena itu ada arena tersendiri dan panjang lebar itu. Waktu tidak cukup waktu sehari semalam. Iya, karena masing-masing nanti bukan argumen, jadi kita ambil pokoknya aja. Benar, jadi prinsipnya cuma itu, bahwa penghambat pembangunan kemajuan itu adalah perpecahan itu dok, sudah. Karena masyarakat yang lain kita sudah punya. Nah, perpecahan ini kalau sudah muncul itu pasti didalangi bangsa asing yang tidak ingin kita maju. Sudah itu dok, yang prinsip. Nah, jadi kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kita hendaknya menyadari bahwa perpecahan, apalagi dengan dalih Tuhan, ini sangat memprihatinkan. Kita bangsa Nusantara itu yakin bahwa manusia itu satu. Itu fakta. Berbagai macam argumen ya, berbagai macam dalil ya, itu sudah jelas. Tapi kok muncul di dalam kehidupan manusia itu terkotak-kotak mengatasi benturan. Nah ini yang sangat memprihatinkan. Jadi, kalau tuh sekarang disebutkan bahwa benturan, perpecahan itu ada yang mengatur, itu tidak tahu. Nah, ini kan sering terjadi tuh. Kalau sudah benturan dan berakibat, terus timbul kata-kata atau domba sama bangsa itu. Nah, ini akhirnya berdampak gitu Mbak. Ya enggak, dalilnya begitu. Nah, terus kita sebagai orang apa mengatakan bahasa Jawa ini, lu segera dapat kok belum gitu. Nah, jadi istilahnya Pak, kamu sudah dewasa kan, kok mau diadu domba? Benar. Jangan salah menyalahkan yang ngadu, ya kamu yang salah. Kenapa mau diadu? Itu kata-kata itu. Itu sering terjadi. Berarti harus pendewasaannya harus ditingkatkan lagi gitu Mbak. Betul, itu. Nah, itu yang kita sampaikan sehubungan dengan yang terjadi sekarang ini, yang dengan harapan saya sebagai orang tua ya, itu hendaknya anak-anak muda sekarang memahami bahwa perpecahan yang terjadi sekarang ini dalam tingkat yang sangat memprihatinkan, sehingga timbullah bencana yang dalam bentuk pandemi ini. Karena apa? Kalau itu dari sisi ketuhanan, jelas ya bukan Tuhan murka ya. Nah, Tuhan hanya diam aja. Karena kamu memilih yang seperti itu. Order gitu ya, Mbak. Toh andai kata tidak terjadi pandemi, Anda akan perang terus sampai mati. Tapi habis ini. Benar. Nah, apalagi kalau Anda akan memanfaatkan dua kutub besar, Cina dan Amerika ini berhadapan. Ini kalau kita memasuki duanya itu tambah parah pertikaiannya, tambah parah secara fisik. Bahkan akhirnya Tuhan ikut disebut sebagai apa ya, dimunculkan atas nama Tuhan. Ini tambah parah. Ini yang dikhawatirkan. Kan bagaimana juga Amerika, China kan mencari holo, mencari dukungan, mencari koalisi. Nah, ini kalau dukungannya itu sudah masuk orang yang nekat, berani mati, dua-duanya hancur sudah. Sama saja kan. Apa tidak mungkin? Sangat mungkin. Final ya Mbak ya? Iya.
akhirnya. China, Rusia ini kemana dari kawan. Benar. Amerika jelas kayak Eropa Barat. Iya. Nah, China, Rusia kemana? Akhirnya timbul kan itu. Jadi sama saja. Covid ya seperti ini, perang ya juga seperti itu. Benar. Oleh karena itu tidak ada cara lain, kesadaran. Kita butuh bersatu, bertobat pada Tuhan. Bertobat bahwa kita ini selama ini salah. Korak-korak manusia. Benar. Tanpa mengganggu agama loh itu. Iya, Tanpa mengganggu, tetap berjalan berbeda-beda, tapi tetap keyakinan satu itu harus ada. Kita ini satu. Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang menurut saya sebagai orang tua, ini syaratnya. Syaratnya ini. Demikian kita sadar, selesai. Berarti kembali kesadaran personal, Mbak ya? Iya, betul. Personal dan akhirnya berkembang. Benar. Berkembang terus. Nah ini yang saya sebagai orang tua sangat mengharap terjadinya kesadaran seperti itu. Ya, harus ditanamkan mulai Ya. sekarang, Bang. Tanpa itu sulit. Lewat jalur mana? Saya sering ikut doa bersama antara umat beragama, tapi saya lihat dari forumnya, dari ekspresinya masih merasa berbeda. Jadi gestur body Iya, language itu otomatis- bisa dilihat, Bang. Ya? Otomatis dalam batin doamu itu doa apa sih? Masing-masing begitu. Nah, mana bisa? Ya harus merasa satu. Cuma caranya berdoa berbeda-beda, tapi cara itu benar semua. Nah, ini bahasa ketuhanan. Coba sekarang bahasa apa ya? Bahasa ilmu psikologi, ilmu astronomi. Jadi apa yang kita lakukan ini itu ada resonansi ke alam. Nggih. Jadi yang kita lakukan perpecahan dalam batin ini dan terwujud dalam sikap kehidupan perpecahan ini itu direspon oleh alam. Benar. Alam memberikan respon balik berbentuk COVID itu. Terrealisasi Iya. di kehidupan nyata. Betul. Gitu. Jadi alam merespon kembali berbentuk Oke, Mbak. pandemi ini, Lurus, pandemi ini. Itu respon dari alam. Jadi kita sendiri yang memunculkan itu. Berarti nyata ini. Iya. Makanya kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan Tidak terjadi. akan. Kenapa terjadi? Tuhan mau tanda kamu sendiri yang minta. Nah, ini pengertian kamu sendiri yang minta. Itu ada bisa dilihat dari dua sisi, dari ketuhanan atau agama ini. Karena itu merupakan permohonan dari ilmu pengetahuan. Ada respon. Kita mengirim sinyal kepada alam Nggih. dengan perpecahan itu. Si alam memberikan respon kembali berbentuk ini. Berbentuk COVID pandemi. Nah, respon ini ada dua. Satu berbentuk virus, kedua berbentuk perang. Coba kita kalau merasakan, andai kata ada virus, perang. Angkat senjata nggih. Iya. Antara Amerika dan China perang, ya. Nah, perang senjata modern. Dan kelompok-kelompok yang berani mati masuk ke dua-duanya. Nggih. Sama saja. Nah ini Cuma jalannya yang beda. Gitu. berbeda, sama-sama hancur semua. Sama-sama hancur. Ini karena permintaan manusia. Secara ilmu pengetahuan karena respon alam. Respon alam. Nah ini monggo adik-adik yang muda-muda ini dipikir itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bagus ya, bagus yang nanti bisa dinar nanti kesimpulan berikutnya kita kembangkan pembicaraan ini. Nggih. Nah, itu. Terima kasih. Nggih, Mbak Gatot. Ini untuk melanjutkan tema kita, ini ada pertanyaan. Menurut Mbak Gatot, yang dimaksud orang-orang ateis itu apa, Mbak Gatot? Selama ini kita mengenal kata-kata ateis itu dikaitkan dengan teis ya. Teis itu kan Nggih. Tuhan. Nggih. Teis, jadi orang percaya pada Tuhan, adanya Tuhan. Ateis tidak mengakui, tidak percaya adanya Tuhan. Nah ini muncul memang pada abad pertengahan juga. Bahkan ini boleh dikatakan merupakan anak kandung dari revolusi industri. Anak kandung yang terakhir. Jadi ada lahirnya liberalisme, lahirnya komunisme, bahkan lahirnya orang-orang ateis. Ini juga anak kandung dari revolusi industri. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan keadaan, ada istilahnya itu, orang itu tidak beragama tapi bertuhan. Itu ada apa itu? Ada namanya. Tapi juga ada orang tidak percaya adanya Tuhan.
kan ada orang sekuler, ada orang ateis. Nggih. Sekarang Tuhan itu yang kita maksud dengan Tuhan itu kan Maha Pencipta. Tuhan kan Maha Pencipta. Tuhan itu. Lantas mereka tidak mengakui ada ciptaan. Itu kan orang ateis kan itu. Tuhan itu Maha Pencipta. Tapi orang ateis tidak mengakui ada ciptaan. Semua itu merupakan evolusi. Secara ya, nature. Darwinisme itu. Darwinisme itu, Darwin itu kan menganggap bahwa pencipta itu tidak ada. Jadi proses evolusi. Nature gitu Mbak. Ya. Jadi alam manusia itu dulu asalnya begini, dari kera macam-macam itu terproses menjadi manusia. Evolusi. Ini. Jadi, nah di situ memang tidak bisa ketemu. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara tentang ketuhanan, nah di Indonesia ini ada ajaran ketuhanan. Tidak bicara masalah Tuhan itu siapa, enggak. Tapi bicara masalah ketuhanan. Bagaimana orang hidup di dalam kejiwaan ketuhanan ini. Jadi contoh begini, orang tidak mengakui Sang Maha Pencipta. Tidak ada kitab itu tidak ada. Lantas ada cerita bahwa dia percaya pada alam inilah yang mengevolusi penghuninya, termasuk manusia terevolusi dari binatang purba menjadi binatang yang kita lihat sekarang ini, jadi orang kera menjadi manusia. Itu kan evolusi. Nah sekarang kita mengatakan orang begitu Anda menuhankan alam, titik. Anda menuhankan alam kan begitu ya. Jadi bukan masalah Tuhan ini, masalah ketuhanan. Oh saya tahu orang tua saya, betul memang. Jadi oleh bahasa kita, ibu itu Pangeran Katon. Ibu itu Pangeran Katon. Tuhan yang terlihat. Jadi manusia tanpa ibu, tanpa bapak, ya tidak mungkin ada. Semua manusia dilahirkan di dunia ini dengan perantaraan ibu bapak, terus sampai ke atas. Nah, akhirnya orang itu dihentikan kan di situ. Oh, kalau itu Anda menuhankan ibu, ya benar juga kan? Menuhankan ibu. Nah ini, karena dia menganggap bahwa tanpa orang tua tidak mungkin ada kita. Itu betul, sangat betul. Kita pun selain menuhankan Dat yang Maha Agung. Juga kita menuhankan ibu. Di dalam petunjuk agama juga sejajar kan itu. Taat kepada ibu dan itu sejajar. Jadi itu istilahnya menuhankan. Nah juga demikian kalau seorang ilmuwan, orang ateis tidak percaya adanya Tuhan, dia menuhankan dirinya sendiri. Dia menuhankan akalnya, menuhankan. Oh kalau itu orang ini menuhankan akal, sudah selesai. Itu menurut kita itu. Nah, kalau sudah kita giring mereka itu tentang bagaimana menuhankan akal, bagaimana menuhankan ibu, bagaimana menuhankan alam. Akhirnya dia akan mikir tentang Tuhan itu sendiri. Karena menuhankan itu langkah. Demikian mati langkah. Dia tidak bisa jawab. Nah, misalnya ya, manusia evolusi dari kera jutaan tahun. Kera dari apa? Dari ini. Sampai terakhir notok. Lu kemana ini notoknya? Ya, secara ilmu loh. Secara ilmiah. Ada kata langka. Terakhir kan diam. Dan diam ini lah yang mereka tidak tahu. Endingnya cuma diam. Iya, diam ini yang mereka tidak tahu. Jadi cuma hanya dengan menuhankan akal. Akhirnya dia tidak masuk akal, dia tidak percaya. Berarti kan itu lah. Dia dalam hidup sering mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Nah ini masalahnya. Benar. Dia menuhankan akal, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Nah ini omong-omongan ya, mungkin kalau orang ilmuwan mengatakan wah ini debat kusir ya tidak apa-apa, tapi pemikiran begitu. Jadi kita ini bangsa yang mulai membentuk komunitas itu selalu makmur, tidak kurang sandang pangan papan.
Bahkan kalau kita berbicara tentang pada saat jatuhnya Mojopahit hingga 1945 ya, kita ini dalam keadaan sengsara. Saya ngalami walaupun cuma secuil sempat Mbak ya, ngalami masa-masa karena saya krisis sudah tua, gitu ya. Apalagi saya masih punya bapak, ibu dan mbah buyut yang cerita bagaimana keadaan tahun 1800 1700. Waduh, ini orang mati karena kelaparan, orang mati karena penyakit, karena kurang gizi. Lebih sekarang. Berarti krisis pangan Iya, zaman dulu itu luar lebih. biasa. Cuma orang cerita itu kan tidak ada. Nggak. Jadi yang namanya pandemi itu artinya penyakit yang melanda dengan dalam spektrum yang luas. Nggak. Epidemi, pandemi itu luas. Busuk mati, loro suri mati, itu luas. Itu terjadi. Terjadi. Atau pada zaman ada kolera, pada zaman ada malaria, pada zaman ada pes. Nah, semua penyakit ini akan menyerang orang yang kurang gizi. Pasti orang yang gizinya rendah, orang yang ketahanan fisiknya rendah. Nah, kita waktu itu kurang gizi semua. Sangat rentan, Mbak. Ya plak-plok aja. Sekarang masih mudah mencari makanan bergizi. Dulu itu karena kurang gizi. Demikian ada virus, ada baksil, ada kuman, ada bakteri, amblas kita. Itu yang, nah akhirnya dari yang mati-mati dulu itu ada yang hidup. Nah, menurunkan kita. Nah, kita digeblengan sudah. Gitu loh. Berarti belajar. Yang geblengan yang dulu itu saringan. Belajar dari leluhur yang dulu banyak yang mati, ada yang masih hidup. Ini tadi kita ini ya pada bangga kita. Ini lain di negara lain loh. Jadi kita sebetulnya geblengan. Tahan. Karena kita dulu bekok ya mati. Yang lain mati dia mati jadi apa dewi gitu. Nah itu jadi musim pertama ini dan sekali saja terjadi, sering terjadi. Nah cuma yang sekali ini rupanya karena melanda dunia ya, yaitu faktor perpecahan antar umat manusia, berkota-kota, tidak bisa bergaul, tidak bisa peluk salam, tidak bisa kawin. Ya, karena kehendak manusia berkota-kota ini yang harus berkali-kali saya peringatkan, hendaklah kita segera menyadari